Selamat pagi sahabat seri Anugerah. Senang kembali bertemu di dalam channel seri Anugerah. Saudara, sebelum disapa oleh firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar? Harapan kami, doa kami saudara dalam keadaan sehat dan dipenuhi oleh sukacita di hari yang baru ini. Sebelum melakukan aktivitas, ada sebaiknya marilah kita dibekali oleh firman Tuhan yang diambil dari kitab Korintus, surat penggembalaan Rasul Paulus kepada jemaat yang di Korintus, suratnya yang kedua, pasal 4 ayat 7, dikatakan demikian. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, kita mengetahui bahwa ada banyak benda yang bisa kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari yang terbuat dari tanah. Misalnya ada vas bunga, ada cangkir, bahkan ada celengan. Ketika masa kanak-kanak, saya atau kita sekadar ada banyak orang yang diajarkan pengajaran untuk menabung dan diberikan celengan yang terbuat dari tanah liat dengan gambar-gambaran yang menarik. Ada gambar ayam, gajah, dan sebagainya. Tujuannya adalah supaya dengan melihat benda yang menarik itu, pengajaran itu boleh masuk. Dan tentu kita diajar untuk menabung. Dengan demikian kita tidak menghabiskan segala sesuatu dengan sia-sia, tetapi kita boleh menyisihkan untuk dapat dipergunakan pada hal-hal yang lebih baik kemudian. Saudara-saudara, benda yang terbuat dari tanah atau bejana yang dari tanah ini, dari bahannya saja kita sudah bisa mengetahui bahwa benda ini adalah benda yang sangat rapuh dan mudah retak, bahkan pecah. Nah, itulah hakikat kemanusiaan, itulah manusia. Menurut Rasul Paulus bahwa dirinya atau pelayan atau kita atau manusia adalah sosok bejana yang dari tanah liat dan tentu rapuh dan tentu akan mudah pecah. Dan itu seturut dengan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, dikatakan ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah, menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk hidup. Jadi memang Musa juga di dalam kitabnya mengatakan bahwa manusia itu dibuat Allah atau dibentuk Allah dari debu tanah. Tetapi yang membedakannya adalah manusia itu diberikan Allah napas kehidupan, bahkan rangka-rangka yang lentur sehingga manusia itu bisa membungkuk, memberi salam, bahkan memberi hormat kepada sesamanya, kepada Tuhan Allahnya, menyembah dengan baik. Dan ini yang membedakannya dengan yang lain. Lebih jauh, meskipun manusia itu dibentuk dari debu tanah itu, tapi Alkitab juga mengatakan, firman Tuhan juga mengatakan di dalam nyanyian Daud di kitab Mazmur pasal 8 ayat 5 sampai dan ayat 6 dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Jadi manusia itu meski diciptakan dari bahan yang katakan dari tanah,
yang tapi Allah menganugerahkan napas kehidupan, roh Allah ada di dalamnya, dan lebih dari itu dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan Allah. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia itu jelas, meski dia penuh dengan kelemahan, tetapi dia dimahkotai, artinya akan menjadi kekal dengan menyandang kehormatan dan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ini yang penting menjadi catatan bagi kita. Sehingga dengan demikian kita harus mengakui, Rasul Paulus mengakui bahwa tidak ada manusia itu yang memiliki kekuatan yang sempurna yang menyamai dengan Allah. Oleh sebab itu, sifat-sifat tinggi hati, sifat-sifat yang mengatakan keangkuhan, itu semestinya harus jauh dari manusia. Kita nggak boleh tinggi hati, kita tidak boleh angkuh terhadap sesama kita. Karena kita ini adalah dari benda atau ciptaan yang mudah rapuh sebetulnya. Nah, bagaimana engkau supaya tidak retak? Bagaimana manusia itu supaya tidak retak, bahkan pecah? Tentu mendekatlah kepada Allah. Karena ada banyak hal yang membuat manusia itu retak, bahkan pecah, yaitu artinya bahkan ada banyak hal di tengah-tengah dunia ini yang membuat manusia itu menjadi tinggi hati, menjadi angkuh, bahkan pada akhirnya jatuh kepada sikap yang mengatakan bahwa saya lebih hebat dari bahkan mungkin dari Allah. Dan itu kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sedikit pribadi yang menyombongkan kemampuannya. Tidak sedikit pribadi yang mengklaim dirinya adalah orang-orang yang paling baik dan paling hebat. Dan tentu itu akan menjadikannya jatuh dalam pencobaan, retak, bahkan pecah. Itu artinya dia jauh dari Allah. Itu artinya dia akan masuk ke dalam kehancuran. Dan kalau sudah pecah, hancur dan tidak akan bisa dibentuk lagi. Nah, untuk itu bagaimana supaya saudara tidak retak? Dan bagaimana supaya tidak hancur bahkan pecah? Inilah yang mau Rasul Paulus katakan. Mari lihat dulu sosok kita ke dalam. Bahwa kehormatan yang Tuhan berikan kepada kita, kalau kita adalah makhluk mulia, makhluk yang dimahkotai dengan kehormatan, ingat, itu artinya yang diberikan Allah kehormatan, yang diberikan Allah kemuliaan di dalam penebusan Yesus Kristus, yang diberikan Allah pengampunan, dan yang Allah bersedia diam di dalam kita dengan roh-Nya yang kudus. Tidak ada yang bisa kita andalkan untuk mengatakan bahwa kita lebih hebat, kita lebih jago dan luar biasa, dan kita lebih istimewa. Enggak. Karena semua manusia adalah ciptaannya. Kehadiran saudara-saudara di tengah-tengah bumi ini bukan dengan tidak sengaja. Sengaja Allah menciptakannya, sengaja Allah menghadirkan kita untuk menjadi mitra Allah, memelihara, merawat bumi ini. Dan tentu saudara ingat perintahnya. Apa itu? Kasihi Tuhan Allahmu dalam pengertian sembah Dia. Kasihi sesamamu dalam pengertian hiduplah saling mengasihi dan saling menolong-menolong, bukan saling hujat-menghujat. Inilah pembekalan bagi kita satu hari ini, pada hari ini, dalam pekerjaanmu kawan, dalam pekerjaanmu sahabatku. Ada banyak hal godaan di samping, tapi periksa dirimu. Di dalam dirimu itu ada kemuliaan Tuhan. Di dalam dirimu itu ada mahkota dan citra Allah yang mengikat engkau, yang melindungi engkau agar tidak jatuh, agar tidak retak, bahkan agar tidak pecah. Jangan abaikan itu. Sehingga ketika godaan datang, ketika kesempatan untuk berbuat curang datang, engkau boleh lihat dirimu. Dan ketika engkau melihat dirimu, engkau bicara kepada dirimu, dan engkau boleh melihat dan menemukan Allah harusnya ada di dalam dirimu. Barang siapa yang tidak bisa lagi melihat
di dalam dirinya, merasakan di dalam dirinya ada kehadiran Allah. Dia sama dengan orang yang sudah ditinggalkan Roh Kudus, maka dia dirasuk oleh kuasa kegelapan dan dia akan berniat berbuat kejahatan terus. Saat ini kita diberangkatkan oleh Tuhan untuk mengingat bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dimuliakan, orang-orang yang sudah diberikan kehormatan dan ciptaan Tuhan, yang dipanggil keluar dari kegelapan untuk melakukan kehendak Tuhan. Selamat bekerja, selamat menebar kebaikan. Tuhan mengasihimu. Amin. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Terima kasih buat firman yang meneguhkan dan mengingatkan kami. Di dalam kami ada Engkau. Dan itu yang menguatkan kami, yang melindungi kami untuk tidak seturut dengan kegelapan. Amin.